Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Saya harap kalian selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Kemarin kalian masih ingat kan sudah belajar mengenai jaringan pada hewan, yaitu epiosa. Ada yang masih ingat epiosa itu apa? Oke, jadi melanjutkan yang kemarin adik-adik kan udah belajar ya mengenai jaringan epitel dan jaringan ikat. Nah, hari ini kita bersama-sama akan belajar mengenai dua jaringan lain, yaitu jaringan otot dan jaringan syaraf ya. Jaringan otot merupakan alat gerak aktif terdiri atas sel-sel otot atau serat-serat yang tersusun dalam berkas-berkas. Pada jaringan otot terdapat sarkolema. Sarkolema ini merupakan sebuah membran yang memisahkan sel otot satu dengan yang lainnya. Kemudian juga ada yang namanya myofibril ya, maaf. Nah, myofibril ini merupakan syaraf otot yang tersusun dengan satuan lebih kecil yang namanya adalah myofilamen. Untuk jaringan otot ini terdiri dari atau dibedakan menjadi ya, pertama ada otot polos. Otot polos ini ada yang namanya otot polos unit tunggal dan otot polos unit ganda. Apa maksudnya? Nanti kita akan pelajari satu persatu ya. Ada juga yang namanya otot lurik. Dan yang terakhir ada yang namanya otot jantung. Nah, kalau otot jantung ini pasti sudah ketebak ya ototnya ada di mana. Nah, sebelumnya otot ini kalian udah belajar ya di kelas 8 ya waktu kalian SMP. Oke, yang pertama ada yang namanya otot polos ya. Otot polos ini memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk sel seperti gelendong dengan ujung meruncing dan tengah melebar. Jadi gelendong itu seperti itu ya, ujungnya runcing kemudian tengahnya melebar. Ini ya, terlihat ya. Nih, ini ujungnya sebenarnya runcing kemudian tengahnya melebar seperti gelendong itu namanya. Kemudian panjang selnya sekitar 30 hingga 200 mikrometer dan berdiameter 5 sampai 10 ya. Kemudian untuk inti selnya ini terlihat ya, inti sel ingat waktu struktur sel. Nah, inti sel ini ada di tengah. Ini yang warnanya agak gelap ini inti selnya ya. Dan intinya itu satu di tengah. Oke. Kemudian pada selnya tidak terdapat pita terang dan pita gelap. Ini ya warnanya masih pink sama ya. Kemudian aktivitas selnya lambat dan tidak mudah lelah. Kenapa lambat? Karena dia itu sebenarnya sifatnya di luar kesadaran, jadi tidak diperintah. Oke, kita lanjutkan. Kerja otot dipengaruhi sistem syaraf otonom. Sistem syaraf otonom itu sistem syaraf tak sadar, baik secara simpatis maupun syaraf parasimpatis. Untuk syaraf simpatis ini yaitu ketika kalian misalnya ya, kalian sedang berjalan di sebuah gang, kemudian secara tidak sengaja atau tidak kalian ketahui kalian bertemu dengan preman. Preman tersebut menodongkan sebuah pisau ya, kalian pasti takut. Nah, respon tubuh kalian, apakah kalian akan memilih fight or escape atau bertarung melawan atau kabur? Nah, itu ditentukan oleh yang namanya syaraf simpatis. Jadi respon tubuh kalian ketika mengalami ancaman ya. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya ini saraf parasimpatis. Kalau tadi kan ketika tubuh ada ancaman. Nah, kalau parasimpatis ini dia itu ketika kalian sedang istirahat ya, misalnya tubuh sedang tidur. Nah, itu tetap ada yang namanya saraf yang mengontrol homeostasis atau keseimbangan tubuh. Bahkan ketika kalian terlelap
Ini ya, kita lanjutkan. Nah, untuk otot polos ini sifatnya involunteer, yaitu bekerja di luar kesadaran dan tidak dapat diperintah. Kemudian untuk struktur otot polos lebih kecil dari otot lurik dan memiliki aktin, miosin, tropomiosin, dan tidak memiliki troponin. Kemudian hanya sedikit memiliki mitokondria. Loh, Bu, kenapa kok mitokondrianya sedikit? Nah, karena dia itu, ingat ya, cara kerjanya itu tidak sadar atau tidak dapat diperintah. Jadi harapannya nanti, kan mitokondria itu apa sih? Sebenarnya mitokondria itu tempat penghasil ATP. ATP kan untuk menggerakkan ya, atau untuk energi lah istilahnya. Nah, karena dia cara kerjanya tidak butuh sesuatu yang ekstra, maksudnya secara tidak sadar dan lambat, maka mitokondria yang ada di sel otot polos juga sedikit ya. Semua itu antara struktur dan fungsi saling menyesuaikan. Jadi ketika otot banyak mengandung mitokondria, maka berbanding lurus juga dengan gerak yang dilakukan. Oke. Ini contohnya ada di dinding pembuluh darah, kemudian saluran pencernaan makanan dan saluran telur. Ini gambarnya. Ini contohnya juga salah satunya ada di lambung ya, saluran pencernaan makanan. Oke, kita lanjutkan. Tadi ya masih membahas tentang yang namanya adalah aktin, miosin. Ini ya aktin. Kemudian ada miosin, tropomiosin, dan ada juga troponin. Untuk yang tadi ya, yang otot polos itu dia tidak memiliki yang namanya troponin, jadi dia tidak memiliki troponin. Untuk aktin sendiri, aktin itu sebenarnya adalah sebuah protein rantai ganda. Nah, tempat protein miosin bergeser. Kemudian ada juga miosin, ya miosin heads. Jadi ada kepalanya, ya seperti ini ya, seperti kepala. Dan di miosin ini nantinya akan terjadi pergeseran ke depan ataupun belakang. Sedangkan untuk tropomiosin ini adalah protein ya, sama seperti yang aktin, protein berbentuk benang dan menutupi binding site aktif. Ini juga fungsinya masih terkait dengan kontraksi. Untuk troponin sendiri, meskipun tidak ada, kita bahas aja ya, memiliki 3 molekul menjadi satu. Kemudian ini sebagai tempat melekatnya kalsium. Kita lanjutkan ya. Ya, ini ada otot polos. Otot polos ini dibedakan menjadi 2. Jadi otot polos ini ada yang namanya otot polos unit tunggal dan otot polos unit ganda. Terlihat kan dari namanya saja, tunggal dan ganda. Jadi yang tunggal itu terdiri dari ratusan hingga jutaan serabut berkontraksi keseluruhan sebagai kesatuan. Ingat, unit ganda kesatuan. Oke, contohnya ada di usus, lambung, saluran empedu, ureter, uterus, dan pembuluh darah. Jadi keseluruhan kontraksi itu secara ada kesatuan ya, satu kesatuan, meskipun ratusan atau jutaan tetap mereka merupakan satu kesatuan. Oke. Kemudian ada juga otot polos unit ganda. Untuk otot polos unit ganda ini terdiri dari serabut otot berbeda-beda, bekerja sendiri-sendiri tanpa bergantung serabut otot lain. Jadi istilahnya mereka bekerja sendiri tanpa bergantung ya, tanpa terkait lah istilahnya. Kemudian contohnya ada otot polos ciliaris mata dan otot pilorector rambut. Next ya. Yang kedua ada otot lurik. Tadi kan otot polos ya, sekarang otot lurik. Otot lurik ini
nama lainnya adalah otot rangka. Kenapa otot rangka? Karena dia itu ini ya melekat pada rangka. Kalian itu sebenarnya kalau makan ayam geprek, makan ayam goreng, itu tuh yang kalian makan, yang kalian sebut daging itu adalah otot rangka. Ya, jadi kalian makan otot rangka. Ciri-ciri otot lurik. Yang pertama, bentuk selnya silindris. Silindris ingat kan, memanjang. Silindris panjang, ujungnya meruncing. Kemudian agak membulat pada bagian yang berbatasan dengan tendon. Untuk tendon kalian masih ingat kan tendon itu apa? Ya. Tendon adalah jaringan tebal. Sebagai fungsinya atau untuk menempelkan otot ke tulang. Jadi otot kok bisa nempel di tulang ya? Ya itu jawabannya. Oke, lanjut. Selain itu tidak bercabang-cabang, jadi silindris lurus saja, lempeng. Ada juga panjang selnya 140 mikrometer dan diameternya 10 hingga 100 mikrometer. Inti selnya banyak. Biasanya inti selnya itu ini ya, terlihat ya, inti selnya terletak di tepi. Kemudian ya di pinggir ya atau tepi. Untuk miofibril terdiri atas filamen tipis. Filamen tipis itu antaranya protein aktin, troponin, tropomyosin, dan filamen tebal, protein myosin. Jadi ada semuanya ya, sejajar dan berdampingan. Untuk filamen aktin dan myosin ini tumpang tindih letaknya atau lokasinya sehingga menghasilkan yang namanya garis-garis lintang atau kita kenal dengan lurik. Untuk aktivitas ototnya cepat, tapi dia mudah lelah. Kerja otot dipengaruhi oleh otak. Itu artinya volunteer, di bawah kesadaran dan dapat diperintah. Maksudnya apa? Nah, gini ya, ketika bisa diperintah itu misalnya kita ingin menggerakkan tangan, say hi. Nah, itu kan dari kita yang memerintah otaknya. Jadi secara sadar kita menggerakkan tangan. Ya bisa kan kita kalau misalkan tidak sadar kita ingin menggerakkan apa, nanti sesuai perintah kan tidak ya. Nah itu yang maksudnya di bawah kesadaran dan di bawah perintah. Untuk mitokondrianya jelas ya, karena dia melakukan suatu aktivitas bergerak gini, maka mitokondrianya juga menyesuaikan, yaitu jumlahnya banyak. Ada juga otot lurik ini melekat pada rangka. Nah, ini ya yang tadi tendon. Contohnya ada di otot bicep dan tricep. Untuk otot bicep, ketika kalian melakukan gerak lurus, maka bicep akan relaksasi dan tricep mengalami kontraksi. Sedangkan ketika kalian menekuk tangan, nah itu bicepnya yang kontraksi dan tricepnya relaksasi. Oke. Yang ketiga ada otot jantung atau miokardium. Ciri-ciri dari otot jantung yaitu bentuk selnya silindris, bercabang, bertautan. Ingat kalau tadi adalah otot lurik, dia juga silindris, tetapi yang otot jantung ini keistimewaan lainnya adalah dia memiliki cabang, memiliki 1 atau 2 inti di tengah sel. Ini ya terlihat intinya. Kemudian terdapat pita terang dan pita gelap, kan hampir mirip seperti otot sebelumnya yaitu otot lurik, mas. Dia juga memiliki pita gelap dan terang. Kemudian terdapat pigmen. Nama pigmennya adalah lipofusin. Ini berbentuk butiran kecoklatan dan mengandung bahan-bahan lemak. Untuk kerjanya dia itu berkontraksi tanpa istirahat karena dia juga memiliki banyak mitokondria. Mioglobin ini adalah protein heme pada otot halus dan skeletal. Oke. Dan
juga ada dapat menerima suplai darah terus-menerus, ya kan. Memang fungsi jantung itu sebagai tempat pertukaran ya. Oke. Dan ketika kalian membayangkan, kan ini dapat berkontraksi tanpa istirahat ya. Kalian pastikan punya jantung nih. Jantung itu akan selalu berdetak. Ketika jantung lelah atau mungkin istirahat, itu nyawa kalian juga akan istirahat ya. Jadi dia kerjanya terus-terusan. Kerja otot dipengaruhi saraf otonom atau involuntar, di luar kesadaran dan tidak dapat diperintah. Kemudian terdapat serat Purkinje yang dapat menghantarkan impuls 5 kali lebih cepat dari otot jantung. Nah, untuk sel Purkinje ini, dia itu merupakan sebuah neuron terbesar pada sistem syaraf pusat vertebrata. Ini pada manusia ini yaitu hampir memiliki 200.000 sinapsis. Kita lanjutkan. Ini ya rangkuman dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ini perbedaan otot polos, otot lurik, otot jantung. Bisa kalian baca sendiri. Tadi udah kita bahas juga. Mulai dari bentuknya, bisa kalian baca sendiri. Ada juga inti selnya, kemudian letak inti sel, dan sistem kerja, sadar atau tidak sadar, kemudian gerakannya, dan juga reaksi. Serta ini terdapatnya ya, ada di kalau otot polos tadi seperti di lambung, uterus, kantong urin, pembuluh darah, rahim. Kemudian otot lurik ada di tubuh, rangka, anggota gerak. Sedangkan otot jantung tentu saja ada di jantung. Kita lanjutkan jaringan penyusun hewan yang terakhir. Yang keempat yaitu jaringan syaraf. Jaringan syaraf berfungsi menghantarkan impuls atau rangsangan dari alat-alat indera ke pusat syaraf. Pusat syaraf itu ada yang namanya otak dan sumsum tulang belakang, serta menghantarkan impuls dari pusat syaraf ke organ lain. Untuk jaringan syaraf ini tersusun dari 2 macam sel. Yang pertama ada neuron. Neuron itu sel syaraf. Ada yang namanya badan sel, dendrit, akson, kemudian ada sublumelin, ada sel Schwann, ada juga nodus Ranvier. Selanjutnya ada neuroglia atau dikenal dengan sel glia. Sel glia ini terbagi menjadi sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Kita lanjutkan. Nah, mulai dari jaringan syaraf ya. Jaringan syaraf ini tersusun dari 2 macam sel. Tadi kan ada neuron atau sel syaraf. Ini ya terlihat ada yang namanya badan sel. Ini badan sel. Jadi ini yang ungu ini namanya badan sel. Di dalam badan sel tentu saja ada yang namanya nukleus. Badan sel ini berfungsi menerima impuls dari dendrit. Jadi mulai dari dendrit sini dan impulsnya diteruskan ke badan sel. Sudah tahu kan inti sel fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengatur segala kegiatan yang ada di sel dari neuron ini. Oke, dendrit ini cabang dari badan sel yang pendek. Nih ya, dendrit mengantarkan impuls dari neuron sebelumnya. Jadi yang kalian lihat ini ya, yang kalian lihat ini merupakan satu sel syaraf atau neuron. Sebenarnya kalau kita ingin mempelajari lebih lanjut, nah di sini tuh masih ada sel saraf lain. Jadi seperti panjang itu seperti kereta gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya akson atau neurit. Nih ya, akson. Sebenarnya akson itu tidak hanya yang di sini, tapi akson itu dari
sini sampai sini. Pokoknya yang memanjang itu akson. Jadi yang dipanah ini itu memang akson, tapi tidak hanya itu ya, akson itu sampai sini panjang. Nah, akson autoneurit itu merupakan cabang badan sel yang panjang, ingat ya. Kemudian fungsinya menghantarkan impuls dari badan sel menuju neuron berikutnya. Dan di dalam neuron ini juga terdapat kantong kecil atau gelembung sinapsis berisi zat kimia neurotransmitter. Neurotransmitter itu memberi informasi ya, yang akan diterus-teruskan. Kemudian ada juga di dalam, kita bahas ya, tadi kan di sekitar sini akson. Di akson ini ada yang namanya ini ya, yang kuning, selubung mielin. Selubung mielin ini lemak ya, lemak. Kalau lemak itu biasanya di tubuh fungsinya untuk melindungi ya. Ini juga seperti melindungi sel syarafnya, melindungi aksonnya, melindungi aksonnya, yaitu mencegah kebocoran rangsangan dan mempercepat serta melindungi ya. Tapi tidak semuanya ada mielin ini. Kan ini ada yang namanya akson, kemudian di akson ini juga ada selubung mielin. Tapi setiap celah atau antara selubung mielin 1 dan selubung mielin 2 ini tidak tertutup. Nah, ini yang dinamakan modus Renvier. Ini fungsinya adalah sebagai batu loncatan untuk mempercepat pergerakan impuls ke otak maupun sebaliknya. Ada juga yang namanya ini ya, tadi belum dibahas, di selubung mielin ini ada yang namanya cell-swan. Cell-swan ini fungsinya dia itu menyediakan makanan untuk akson atau menyediakan nutrisi. Selain itu juga membantu akson beregenerasi. Untuk ketika kalian mendapatkan impuls ya, nah sel saraf ini jadi pertamanya akan mulai dari dendrit yang menangkap, kemudian badan sel, kemudian ke akson, dan sampai ke terminal akson ini nanti akan ada sinapsis. Jadi berlanjut terus menerus. Oke. Selanjutnya, berdasarkan percabangan badan sel, neuron dibagi menjadi yang namanya neuron unipolar. Neuron unipolar itu apa? Yaitu ini ya, neuron yang badan selnya hanya bercabang satu. Contohnya neuron pada hewan tingkat rendah. Kalian tahu hewan tingkat rendah itu apa saja? Iya ya, jadi hewan tingkat rendah itu biasanya invertebrata. Oke, kita lanjutkan ini ya, yang bercabang satu. Jadi ini badan sel dan ini cabangnya satu. Kita lanjutkan, ada juga neuron bipolar, bipolar yaitu bercabang dua, yaitu ada dendrit dan akson. Ini ya cabangnya. Nah, oke. Ini ada pada retina, neuron retina, kemudian ada pada epitel olfaktori atau di hidung, dan koklea di telinga. Ada juga neuron multipolar. Untuk neuron multipolar apa? Yaitu neuron yang badan selnya memiliki banyak dendrit dengan cabang pendek dan akson. Contohnya ada di neuron sumsum tulang belakang. Ini ya, cabang-cabangnya banyak dan pendek. Oke, ada juga ini berdasarkan fungsinya neuron dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama ada neuron sensorik atau neuron aferen. Untuk neuron aferen ini yaitu fungsinya menghantarkan impuls dari reseptor. Reseptor itu ingat ya, alat-alat indera ke pusat syaraf. Ada juga neuron sensorik ini memiliki dendrit panjang dan akson yang pendek. Terlihat ya. Neuron motorik atau neuron eferen ini berfungsi menghantarkan impuls dari pusat syaraf ke efektor. Ingat, efektor itu otot,
Kemudian neuron motorik memiliki dendrit pendek dan akson yang panjang. Selanjutnya yang ketiga ada neuron konektor. Neuron konektor ini atau interneuron fungsinya meneruskan impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Ya. Nah, ini biasanya ada berhubungan dengan akson syaraf lain dan membentuk sinapsis. Sinapsis itu apa? Kalian ingat kan? Sinapsis itu adalah titik temu ya. Titik temu. Jadi antara akson 1 dengan antara neuron 1 dengan neuron yang lain. Nah, tadi kan udah tentang neuron sel syaraf. Sekarang ada neuroglia atau sel glia. Sel glia atau neuroglia ini merupakan sebuah sel-sel yang berfungsi sebagai pendukung kerja sel saraf. Neuroglia membantu sel syaraf agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Ya, menyediakan nutrisi bagi sel saraf. Untuk nutrisi sel saraf itu ada natrium, kalium, kalsium, magnesium. Kemudian membentuk selubung mielin pada sel saraf. Selain itu mempertahankan keseimbangan tubuh, menyatukan jaringan pada susunan syaraf pusat, serta berpartisipasi dalam transmisi sinyal sistem syaraf. Oke, kita lanjutkan. Neuroglia dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada neuroglia yang mendominasi sistem syaraf pusat, ada mikroglia. Mikroglia ini berupa sel kecil sebagai fagositosit. Nah, fungsinya membersihkan komponen yang mengancam sistem syaraf. Ada juga oligodendrosit, fungsinya seperti sel Schwann, yaitu membentuk selubung mielin sistem syaraf pusat. Ada juga astrosit. Astrosit ini bentuknya seperti bintang. Kemudian fungsinya memperbaiki cedera otak dan berperan dalam aktivitas neurotransmitter, menghubungkan neuron satu dengan neuron lain. Ada juga sel ependim. Sel ependim ini bersilia. Silia masih ingat kan? Nah, silia ini biasanya ada di rongga cairan cerebrospinal. Silia ini fungsinya mengalirkan cairan cerebrospinal di seluruh ventrikel otak. Fungsinya juga melapisi dan melindungi medula spinalis. Ini gambarnya ya. Ini ada mikroglia, oligodendrosit, ada astrosit. Ada juga ini sel ependim, ada silianya. Yang kedua ada neuroglia yang mendominasi sistem syaraf tepi, terdiri dari sel Schwann. Sel Schwann ini juga merupakan jenis dari neuroglia yang berfungsi sebagai pembentuk selubung mielin ya. Dari tadi sudah dibahas tentang sel Schwann ini. Oke, sudah cukup ya pembahasan kali ini. Semoga apa yang kita bahas ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.